Guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Thank you buat semua saweran yang masuk, thank you buat semua like, comment, share, subscribe dari kalian semua. Thank you banget. Dan untuk episode kali ini gua lagi masih belum mau ngebawain drama ya. Ada beberapa drama tapi menurut gua drama-drama yang beat and run, terus yang beli, lari, kabur biasa. Jadi ya menurut gua masih belum isekai material lah. Jadi gua juga nggak mau maksa. Kalau ada drama yang bener-bener isekai material baru nanti kita akan naikin lagi. Jadi di konten kali ini gue mau ngebahas, kan kemarin ada komen yang masuk suruh bahas robot favorit ya. Tapi kalau bahas robot favorit kira-kira kayaknya teman-teman semua udah tau lah. Mazinger lagi, Voltes lagi, Mazinger lagi, Voltes lagi. Berlama-lama kemudian. Kalau nggak Decepticon lagi, kalau nggak vehicle-nya Cobra Commander lagi, kalau nggak ya seputar-seputar hal-hal itu lagi dan itu lagi dan itu lagi, dan itu akan ngebosenin buat kalian semua ya. Buat gue sih nggak ngebosenin karena kan gue memang suka lini-lini itu, tapi buat lo pasti kan ngebosenin. Jadi di konten kali ini gue mau ngebahas ini aja nih. Nih, ini beda ya. Ada Black Gate Robo, ada Optimus Prime, ada juga Grimlock, lininya juga beda-beda semua. Dan ada Macross ulang tahun 30 tahun, ini Hikaru Ichijo. Kalau nggak salah 30 tahun deh anniversary-nya deh, ini gue lupa deh berapa. Ya 30 tahun guys. Nah kenapa gue mau ngebahas mainan ini? Karena buat gue, ini buat gue, buat lo belum tentu. Mainan-mainan yang bisa transform itu memiliki nilai lebih banget dibandingin mainan-mainan yang tidak bisa transform. Terus nanti ada teman-teman yang komen gini, tapi lu punya transformer yang nggak bisa transform apa? iya, gue tahu. Itu karena gue udah suka banget sama figurnya, gue udah suka banget sama desainnya. Tapi kalau ada mainan serupa yang bisa transform, walaupun bukan original license tapi third party ya, bukan colongan ya, bukan KW tembak ya, third party, pasti gue beli. Nah kenapa? Jadi entah ya guys, gue juga bingung harus memulai dari mana ya. Kayak misalkan si Black Gator ini kan keluaran dari 52 toys ya, 52 toys. Kalau gue nggak salah ya, apa 50 toys gitu. Gue lupa lah, 52 toys, 50 toys. Konsepnya mereka itu semua bisa berubah menjadi kotak. Jadi ini bisa ditransform menjadi kotak, terus ada packaging kotaknya, lo bisa masukin ke dalam. Jadi terlepas dari lo main Gatornya articulatednya bagus, lo bisa transform dia menjadi suatu bentuk lain. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara jujur, nggak pernah ada Gator Robo berubah jadi kotak, ada jadi pesawat. Ada berubah jadi setengah berubah terus gagal, terus meledak. Ada juga berubah gagal gitu, ibaratnya bukan berubah jadi kotak. Tapi esensinya masih dapet di gua, di lu belum tentu. Optimus Prime, ini MPM berapa gua nggak tahu jujur, gua lupa. Tapi ini adalah masterpiece movie. Dari Optimus keberapa juga gua nggak tahu. Bisa transform nggak? Dulu bisa. Kalau lu suruh gua transform sekarang, udah nggak bisa. Mungkin gua 2-3 jam gitu mungkin baru. Dan itu belum tentu bisa balik lagi ke mobil. Menarik banget. Why? Karena bisa transform. Gua kadang-kadang kalau lagi sendirian, kalau lagi nggak ada orang, lagi nggak ada siapa, sambil bersih-bersih itu kadang gua transform. Tapi kadang-kadang ya, bukan kadang. Keseringan transformnya hanya setengah jalan, terus gua gagal. Jadi ya udahlah, bersihin aja. Sambil ngecek-ngecek ada cat yang rontok, sambil ngecek-ngecek ada yang sel yang patah, ada yang getas. Sambil ngecek-ngecek masih bagus nggak, lengkap nggak aksesorisnya, atau jatuh kah, atau apakah gitu. Ujung-ujungnya balikin lagi dengan keadaan yang lebih bersih, masukin lagi ke lemari. Sama ini juga Grimlock juga begitu. Bisa berubah menjadi robot, udah pasti. Gua bahkan sampai beli yang Surakingnya. Karena dia bisa jadi triple changer, maksudnya bisa jadi combiner. Bukan triple changer ya, bisa jadi combiner. Tidak pernah ada sejarahnya di Nobot itu bisa combine. Tapi dibikinlah sama si Suraking di Nobot yang bisa combine, yang namanya Suraking. Which is keren banget, cuman itu salah satu nightmare banget. Ngerubah dari animal mode ke robot mode aja udah susah banget. Ngerubahnya lagi menjadi sebuah dada dan kepala untuk digabungin menjadi sebuah combiner gede, itu lebih susah banget. Aduh ampun deh, ampun banget gua itu. Ampun banget. Udah gitu waktu mereka keluarin Suraking juga mereka rilisannya tuh setahun kalau nggak salah 2 ya. Jadi untuk lengkapin 5 itu harus 2,5 tahun. Sebenarnya ada bagusnya juga, jadi kan kita ngirit belinya kan. Setahun cuma beli 2, terus tahun depannya beli 1 gitu kan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ngiritnya oke, thank you Suraking. Tapi cara transformnya itu loh yang susah banget dan partsnya banyak banget yang tajam. 5 figur Suraking, 5-5-nya waktu gua transform, 5-5-nya ngasih luka di jari gua. Ada yang sini lah, cet gitu. Ada yang ya pokoknya tajam-tajam banget deh. Asli beneran tajam banget. Jadi kalau buat kalian yang penasaran ya silakan aja. Tapi kalau
menurut gua nggak worth it lah. Cuman karena gua memang suka robot-robot yang bisa transform, apalagi bisa triple changer, terus bisa combine, wah itu gua lemah banget. Makanya gua salah satu fans Devastator. Karena menurut gue itu keren banget kan. Lu bisa jadi vehicle mode, alat-alat berat, lu bisa jadi robot individual, dan lu bisa jadi robot gede, yaitu si Devastator itu. Jadi itu keren banget. Salah satu Devastator terbaik menurut gua sejauh ini adalah buatan Make Toys. Ukurannya nggak terlalu besar, transformnya juga nggak terlalu susah, combine-nya juga gampang, dan tidak ringkih. Gue punya yang lebih gede, GT. Lebih bagus secara desain, tapi agak lebih ringkih. Kenapa ya? Karena kopong, karena kan dia lebih gede, dia kopong gitu. Sebenarnya nggak kopong, cuman karena dia lebih gede, jadi dia kopong. Buat apa diisi juga gitu. Nah, ini lagi salah satu nih ya guys, si Macross, kalau lu tahu nih. Ini adalah VF1J, dikendarain oleh Hikaru Ichijo. Tapi color scheme-nya ini agak sedikit berwarna-warni banget ya, dan ini pakai super part walaupun nggak lengkap nih. Ini adalah edisi ulang tahun 30 tahunnya Macross. Jadi warnanya memang mentereng dan ya beginilah gitu. Kalau disuruh transform sekarang, no makasih. Gue udah kagak tahu cara transformnya gimana, gue udah nggak tahu kunci-kuncinya di mana, gue udah nggak tahu lipetannya di mana, yang ada malah patah. Tapi ini bisa triple changer. Bisa jadi Gearwalk, bisa jadi Batroid, sama satu lagi bisa jadi pesawat. Nah ini sekarang lagi jadi Batroid, robot perang lah ibaratnya lah. Kalau Gearwalk ya dia setengah lah, berubah setengah. Kalau pesawat ya udah kayak F-16 biasa aja gitu. Bahkan ya, kalau teman-teman tahu, Jetfire awalnya dulu mainannya, moldingnya itu menggunakan molding dari VF1J. Tapi yang jebot ya, bukan yang sekarang ya guys. Lo kalau penasaran lo googling aja deh, bentuknya semua sama. Cuma dibedain warnanya doang, sama logonya dikasih jadi logo Decepticon tapi bisa dibalik menjadi logo Autobot. Karena si Jetfire kan dia berubah haluan, jadi logonya keren bisa dibalik. Dimana di saat transformer lain ya udah dari beli ya udah, kalau lo beli Decepticon aja, lo beli Autobot ya Autobot aja. Kalau si Jetfire nggak bisa diputer logonya guys. Mungkin teman-teman ada yang tahu, kalau ada yang tahu jangan lupa ikutan komen ya guys. Nah jadi intinya kalau kita ngebahas mainan nggak akan ada habisnya. Tapi gua lebih mau ngebahas mainan yang memiliki nilai lebih di gua. Ini bukan sukanya ya. Kalau suka gua tetap lebih suka Mazinger. Tapi yang memiliki nilai lebih untuk dimainin. Karena buat gua mainan itu hakikatnya untuk dimainin guys. Bukan untuk ditaruh dalam kardus. Bukan untuk ditaruh dalam lemari. Lemari boleh nggak masalah. Kardus boleh nggak masalah. Tapi di display. Bukan ditaruh di kamar sendiri, atau ditaruh di kamar nggak ada yang tahu segala macam. Atau misalkan gue punya, lagi ngobrol di grup, gue punya nih, tapi gambarnya nggak pernah ketahuan. Bukan ngebilang lu bohong, nggak. Gue percaya teman-teman nggak bohong gitu, tapi ya namanya mainan guys. Sudah harkat dan martabatnya dimainin gitu. Gue suka banget sama Mazinger, tapi kalau misalkan ada Mazinger yang bisa transform, kayak Mazinger Tenga, itu gue suka banget. Sikat, karena apa? Bisa transform, bisa digerakin, bisa interaksi sama kitanya. Sama kayak begini nih, khususnya si Gator Black ini nih, rubahnya nggak masuk akal, jadi kotak aja gitu, dan nggak bisa dilepas juga gitu, tapi punya nilai lebih untuk dimainin lebih dari sekedar pose doang. Kalau yang lain yang kayak misalkan SOC, pose, Hot Toys, pose, Figma, pose lagi, SHF lah, apa lagi, SOC, pose, SRC, pose. Tapi kan beda kalau kita bicara Lego. Kalau kita bicara Transformer, kita bicara masalah Macross, kayak gini lah ibaratnya lah, nih kayak begini lah. Kayak lu main Rubik jadinya endless, nggak ada habisnya, ya sampai rusak aja, sampai aus aja tuh engsel. Nggak tahu ya buat teman-teman begitu apa enggak. Tapi gua kalau ada Transformer yang sama, yang satu bisa transform, yang satu nggak bisa transform, gua pasti ngambil yang bisa transform. Gator Robo ada yang sama, satu bisa transform, satu enggak. Walaupun transformnya nggak original, gue pasti ambil yang transform. Karena yang memiliki nilai lebih buat gue, ada gimmick tambahan lah buat gue lah. Ya syukur-syukur kalau transformnya itu sesuai dengan sesuai dengan guidance asli dari anime, manga, atau kreatornya ya. Itu lebih keren lagi. Jarang yang bikin begitu. Biasanya bikin begitu Studio Half Eye ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu Studio Half Eye apa, itu nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya. Itu juga kalau misalkan mereka masih ada dan masih bikin, gue nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan juga komen lah ya. Jadi dan again, di konten kali ini gitu aja dulu. Michael Chur aja terakhir dari Isekai Coffee. Gue ngebahas lebih ke mainan-mainan yang memiliki nilai lebih di gue itu
kriterianya seperti apa. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Pantengin terus Isekai, lelangan setiap hari Selasa juga naik. Terus buat teman-teman yang mau nyawer atau mau nyawer lagi silahkan di pojok kanan bawah. Oke, peace out ya guys. Thank you guys.